Dr. H.C. Arie Ginandjar Agustian atau akrab dengan panggilan Arie Ginandjar. Arie Ginandjar lahir pada tanggal 24 Maret tahun 1965, di Bandung, anak dari pasangan Abdul Rohim Aguscik, dan ibunya bernama Anna Rohana Rohim. Arie Ginandjar Agustian adalah salah satu motivator terkenal di Indonesia. Ia juga tokoh pembangunan karakter dan penggiat transformasi budaya perusahaan, serta menjabat sebagai Presiden Direktur PT Arga Bangun Bangsa dan juga pendiri ESK Leadership Center, yaitu Emotional Spiritual Quotient. ESKLC adalah tempat pelatihan sumber daya manusia, yang bertujuan membentuk karakter melalui penggabungan 3 potensi manusia yaitu kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, agar membangun sumber daya manusia menjadi optimal. Namun, di balik kesuksesan tersebut, Arie telah banyak menjalani gelombang kehidupan. Setelah tamat dari TAFE College, Adelaide, Australia, ia menjadi seorang dosen di Universitas Udayana di Bali. Kemudian beliau beralih menjadi penjual celana jeans dan menyewa sebuah toko untuk berjualan. Namun, toko miliknya saat itu hanya bertahan 3 bulan. Dulu ia juga sering berangan-angan menjadi seorang direktur perusahaan dan muncul di televisi sebagai Arie Ginandjar yang dikenal banyak orang. Setelah toko jeansnya tutup, ia kemudian memutuskan kembali ke Jakarta bersama para karyawannya. Di Jakarta, ia kembali berusaha bangkit dan menyewa sebuah ruangan untuk menulis buku pertamanya yang berjudul ESK, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual. Namun menerima banyak penolakan dari para penerbit. Tapi hal itu tidak mematahkan semangatnya. Pada tahun 1999, ia memutuskan untuk menerbitkan sendiri bukunya itu. Dan secara mengejutkan buku pertamanya itu disambut baik oleh masyarakat Indonesia dan laku banyak di pasaran. Atas kesuksesan bukunya itu, Arie Ginandjar diundang sejumlah media televisi sebagai narasumber untuk menjelaskan tentang konsep bukunya itu. Dan angan-angannya di awal tadi menjadi kenyataan. Pada tahun 2000, training ESK mulai diberikan pada masyarakat luas. Karena kerja kerasnya, Arie Ginandjar telah menerima banyak penghargaan. Berikut beberapa penghargaan yang diterimanya saat itu. The Most Powerful People and Ideas in Business oleh Ajalah SWA, 2004. Agents of Change oleh Koran Republika, 2005. Hero of New Period oleh majalah Sympathy Zone, 2008. One of the Most Powerful People oleh majalah Biografi Politik, 2009. ESK Model sebagai metode pembangunan karakter oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, 2009, dan masih banyak lagi. Dari kisah hidup yang telah dialami beliau, ia selalu mengingatkan untuk jangan takut bermimpi. Namun mimpi saja tidak cukup, harus ada upaya keras untuk mewujudkan mimpi tersebut. Keyakinan bahwa kita akan berhasil merupakan kunci penting. Berikut nasihat bijak, kata-kata bijak serta motivasi dari sosok Arie Ginandjar. Setiap orang pasti punya masalah atau tantangannya masing-masing. Jangan dihindari, tapi hadapi dan selesaikan. Dunia tak akan memberi jaminan kemudahan. Untuk itu tempalah emosi, pikiran, dan spiritual diri, hingga menjadi tak terkalahkan. Ingatlah, sukses adalah semua tentang proses dan kemajuan, bukan kesempurnaan. Kamu mungkin tidak ada di tempat yang tepat, namun selama tetap bergerak maju, itulah kuncinya. Tahukah kamu siapa musuh paling berbahaya? Ialah takut dan ragu-ragu. Keduanya hanya akan membuat kita berdiam diri meski kesempatan terbentang di depan mata. Pastikan sekali lagi bahwa hari ke hari, jam demi jam penuh perbaikan dan kemajuan. Tidak ada hari kemunduran, karena sesungguhnya umur kita sangat terbatas. Semakin kita pelajari ilmu tentang manusia dan alam semesta, semakin nyata keberadaan Sang Maha Pencipta. Kebahagiaan membuat kita melihat kehidupan secara meluas dan kesedihan membuat kita melihat kehidupan secara mendalam. Tantangan besar hidup ini bukanlah apa yang ada di depan mata, namun apa yang ada di dalam pikiran kita. Saat mimpi yang diharapkan tidak sesuai kenyataan, maka tanyalah pada hatimu, seberapa yakin aku pada mimpiku?
Kita bukanlah makhluk yang mengalami spiritual, tapi kita adalah makhluk spiritual yang punya pengalaman sebagai manusia. Musuh terbesar itu diri sendiri, lawan terbesar itu waktu, kegagalan terbesar itu menyerah. Kepuasan itu terletak di usaha, bukan di pencapaian hasil. Jadi, berusahalah dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk mencapai setiap mimpi. Ketika mampu berpikir positif, itu akan mampu juga menghancurkan semua keraguan antara tidak bisa dan bisa. Satu kebaikan kecil yang kamu lakukan akan menjadi kebaikan bagi orang lain yang melakukan. Bagi orang sukses dan bahagia, keterbatasan bukan hambatan, tapi adalah kesempatan yang memotivasi untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Bahagia itu tidak bergantung pada siapa kamu atau apa yang sudah kamu miliki. Kebahagiaan bergantung pada apa yang kamu pikirkan. Sesungguhnya, tidak ada yang bisa menghalangi kesuksesanmu di dunia ini, kecuali dirimu sendiri. Tidak ada persyaratan yang istimewa sebagai syarat sebuah keberhasilan. Kuncinya hanya 3F, fokus, fokus, fokus. Sukses bukanlah seberapa tinggi pencapaian diri kita, tapi seberapa banyak orang yang kita ajak bersama kita. Isi hati tidak bisa dilihat, namun isi hati akan tercermin dari sikap. Jika isi hati baik, maka sikap akan baik, pun sebaliknya. Kalahkan keraguan dalam diri kamu dan jangan pernah menyerah. Kamu bukan berurusan dengan dunia, akan tetapi kamu berurusan dengan peta dunia yang ada di dalam pikiran kamu. Orang yang amazing itu adalah orang yang mampu bersyukur dan mampu mengucapkan terima kasih, dan mampu menemukan kebaikan pada diri setiap orang, bukan fokus mencari-cari kesalahan orang lain. Ini bukanlah seberapa baik dirimu hari ini, tapi seberapa baik dirimu ingin menjadi sesuatu. Manusia tidak dirancang untuk gagal, namun, manusia yang gagal untuk merancang. Bila setiap kita bisa bersyukur dan bersukacita, tubuh akan merespon positif, hidup pun jadi lebih sehat dan bersemangat. Tertawa yang lepas dan tidur yang nyenyak adalah pengobatan terbaik di dalam buku dokter, katanya. Untuk menjadi seorang yang sukses, kalahkan ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri kamu. Jadilah seorang pemberani. Karena apa yang didengar, dilihat, dan dibaca tidak sekedar pengisi waktu, namun juga membentuk kualitas dirimu. Isi hatimu tergambar dari sikapmu. Untuk menjadi orang sukses dan bahagia, pastikan hambatan tidak menjadi batasan.